Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Gimana puasa hari ini? Insya Allah lancar ya. Dan anak-anakku semuanya berpuasa ya. Jangan lupa ditambah juga dengan ibadah yang lainnya, yang sunnah dan yang wajib. Jangan lupa ditinggalkan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini berjumpa lagi dalam pelajaran fikih. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang sholat tarawih dan witir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa bab sholat tarawih dan witir pada kesempatan di bulan yang mulia ini, yaitu bulan apa anak-anak? Bulan suci Ramadan. Baik anak-anak, insya Allah kita akan membahas bersama-sama ya. Yang pertama adalah pengertian tentang sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih artinya santai. Waktunya yaitu setelah sholat isya sampai menjelang terbit fajar. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya pada bulan suci Ramadan. Di situ jelas ya anak-anak bahwasanya sholat tarawih itu artinya santai. Jadi kalau anak-anak ingin melaksanakan sholat tarawih itu dengan cara santai, itu tidak apa-apa, tidak harus terburu-buru atau langsung. Maksudnya gimana? Sholat tarawih dengan santai yaitu bisa dilakukan dengan cara bertahap. Misal sholat tarawih kan ada 8 dan 20. Bisa kita kerjakan bertahap. Misalnya kita kerjakan 2 rakaat terlebih dahulu. Kemudian setelah 2 rakaat kita berhenti sejenak untuk istirahat. Kemudian sholat lagi 2 rakaat. Kemudian dapat misal 6 rakaat, nanti istirahat lagi. Begitu seterusnya. Boleh dengan bertahap atau dengan cara santai. Karena apa anak-anak? Karena waktunya sangat panjang, yaitu dari ba'da isya sampai menjelang terbit fajar. Dan perlu diingat ya, bahwasanya pelaksanaan sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat isya. Jadi tidak ada yang melakukan sholat tarawih itu sebelum isya. Diingat-ingat ya. Jadi kalau sholat tarawih sebelum isya itu namanya bukan sholat tarawih ya. Salah itu. Salah paham ya. Selanjutnya, jumlah bilangan rakaat sholat tarawih itu ada yang 8 rakaat dan ada juga yang 20 rakaat. Hukum melaksanakannya yaitu sunnah muakkad. Sholat tarawih boleh dilakukan dengan cara sendiri-sendiri atau berjamaah. Nah, tahukah anak-anak, sholat tarawih itu ternyata rakaatnya ada bermacam-macam jumlahnya. Ada yang 8, ada yang 20, bahkan ada yang lebih. Nah, untuk di Indonesia yang masyhur atau yang lebih kita ketahui atau terkenal itu ada 2, yaitu 8 rakaat dan 20 rakaat. Ditambah dengan witirnya masing-masing 3. Berarti kalau ditambah witir berarti kalau yang 8 jadi 11 dan 20 jadi 23. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya, Pak, apakah sah sholatnya? Kok ada yang 8, ada yang 20, tidak jadi satu saja? Jawabannya adalah sah. Perlu diketahui anak-anak bahwasanya semuanya itu ada dalilnya. Masing-masing ada alasannya untuk bisa mengerjakan 8 dan 20. Insya Allah tetap sah. Baik enggak? Baik. Kemudian yang tidak baik siapa? Yang tidak baik adalah orang yang tidak
mengerjakan sholat taraweh, itu yang tidak baik. Oke, selanjutnya hukum melaksanakannya yaitu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad yaitu sunnah yang dianjurkan. Karena apa anak-anak? Ya eman-eman sekali ya, masa setahun sekali dan beradanya cuma di bulan suci Ramadan kita tidak mengerjakannya. Nah, itu sangat eman-eman, sangat disayangkan sekali. Kemudian sholat tarawih juga boleh dilakukan dengan cara sendiri-sendiri atau juga boleh berjamaah atau bersama-sama. Nah, sekarang kita lanjut ke sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil dan dilakukan pada malam hari setelah sholat isya sampai menjelang fajar. Hukum melaksanakan sholat witir adalah sunnah. Jumlah rakaat sholat witir paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Tahukah anak-anak, sholat witir ini yang biasa kita kenalkan hanya di bulan suci Ramadan saja ya. Perlu diketahui anak-anak, sholat witir itu pelaksanaannya sebetulnya bisa di luar bulan suci Ramadan. Dan pengerjaannya itu rakaatnya ganjil, tidak ada yang genap. Ganjil ya anak-anak. Jadi paling sedikit itu rakaatnya 1 dan paling banyak 11. Tidak ada yang lebih dari 11. Kemudian sholat witir juga termasuk ibadah sunnah. Dan ingat ya anak-anak, sholat witir juga dikerjakan setelah sholat isya. Ya, tidak ada yang sebelum isya. Mungkin kalau sholat hajat atau sholat qobliyah itu kan sebelum isya atau sebelum sholat fardu yang lainnya. Tetapi untuk sholat witir ini khusus di malam hari setelah sholat isya. Kemudian selanjutnya adalah cara mengerjakan sholat tarawih dan witir beserta niatnya. Yang pertama, sholat tarawih 8 rakaat. Di sini kan ada 2 ya, ada 8 rakaat dan 20 rakaat. Yang pertama, Pak Guru akan menjelaskan tentang sholat tarawih 8 rakaat. Di dalam sholat tarawih 8 rakaat di sini juga ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu sholat tarawih 8 rakaat dikerjakan dengan cara 2 rakaat 1 salam sebanyak 4 kali. Jadi caranya kalian mengerjakan sholat sunnah tarawih 2 rakaat kemudian 1 salam. Kemudian setelah itu setelah salam berdiri lagi untuk mengerjakan sholat tarawih 2 rakaat lagi. Begitu sebanyak 4 kali baru sampai berjumlah 8 rakaat. Nah, setelah genap 8 rakaat baru kemudian ditambah dengan sholat witir 3 rakaat. Yaitu bagaimana caranya? Dengan ditambah sholat witir 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi tambah lagi 1 rakaat salam. Gitu. Jadi totalnya ada 3 rakaat sholat witir. Seperti itu. Kemudian cara yang kedua, sholat tarawih yang jumlahnya 8 rakaat dikerjakan dengan cara 4 rakaat 1 salam sebanyak 2 kali. Di sini rakaatnya ditambah dengan cara 2 rakaat 2 rakaat, jadi 4 rakaat sekaligus. Jadi 2 rakaat digabungkan jadi 4 rakaat 1 salam. Jadi dikerjakan cukup 2 kali saja, 4 rakaat jadi genap 8 rakaat. Kemudian setelah genap 8 rakaat ditambah dengan sholat witir. Nah, untuk sholat witir di sini digabungkan sekaligus dengan 3 rakaat 1 salam.
Sekarang pertanyaannya, sah atau tidak Pak? Sah. Baik atau tidak Pak? Baik. Kenapa seperti itu? Karena memang di Indonesia khususnya itu beberapa ulama juga berpendapat macam-macam. Contohnya ya ini tadi, ada dua cara yang berbeda. Ada yang 2 rakaat salam, ada yang 4 rakaat salam. Insya Allah semuanya punya alasan masing-masing. Kita lanjut ya anak-anak. Sekarang kita menuju sholat tarawih yang 20 rakaat. Di dalam tarawih 20 rakaat di sini juga ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu adalah sholat tarawih 20 rakaat dikerjakan dengan cara 2 rakaat 1 salam sebanyak 10 kali. Ini juga sama dengan 8 rakaat tadi ya. Caranya yaitu 2 rakaat salam. 2 rakaat salam sebanyak 10 kali. Jadi totalnya ada 20 rakaat. Kemudian setelah genap 20 rakaat ditambah dengan sholat witir yaitu 3 rakaat dengan cara 2 rakaat salam dan ditambah lagi berdiri lagi 1 rakaat salam, jadinya genap 3 rakaat. Kemudian cara yang kedua, sholat tarawih 20 rakaat dikerjakan dengan cara 2 rakaat 1 salam sebanyak 10 kali. Ini sama ya dengan cara yang pertama yang A itu. Kemudian bedanya itu di bawahnya ketika pengerjaan sholat witir. Untuk cara yang kedua, di dalam sholat witir ini sama dengan cara yang kedua di dalam pengerjaan sholat tarawih 8 rakaat, yaitu dengan cara digabungkan 3 rakaat 1 salam. Seperti itu anak-anak. Sekarang kita menuju niat sholat tarawih. Yang pertama, di sini ada 2 niat, yaitu niat sholat tarawih yang 2 rakaat dan niat sholat tarawih yang 4 rakaat. Yang 2 rakaat yaitu usolli sunnatat tarawihi rak'ataini lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang 4 rakaat usolli sunnatat tarawihi 4 raka'atin lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat tarawih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Selanjutnya niat sholat witir. Nah, niat sholat witir di sini juga ada 2. Yang pertama yang 1 rakaat dan yang kedua 3 rakaat. Niatnya bagaimana? Yang satu yaitu usolli sunnatal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang 3 rakaat usolli sunnatal witri 3 raka'atin lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat witir 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Begitu. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah membahas tentang sedikit tentang sholat tarawih dan witir, sekarang apa sih keutamaan dari sholat tarawih dan witir? Ada yang tahu anak-anak apa keutamaannya? Yang pertama adalah melatih kedisiplinan dalam sholat. Ya, kenapa anak-anak? Karena memang sholat tarawih itu biasanya yang kita lakukan itu benar-benar on time. Jadi tepat setelah sholat isya langsung. Khususnya di Indonesia ya, itu setelah melaksanakan sholat isya, kemudian sholat sunnah ba'diyah langsung disusul dengan sholat tarawih. Ada yang 8 dan ada yang 20. Jadi memang harus betul-betul on time
kita harus disiplin. Yang kedua adalah melatih kesabaran dalam kegiatan sehari-hari. Di manakah letak melatih kesabarannya? Melatih kesabarannya terletak di jumlah rakaat sholat tarawih. Karena apa anak-anak? Karena jumlah sholat tarawih kan sangat banyak ya. Tidak seperti sholat wajib, jumlah rakaatnya maksimal 4. Kan tetapi di sini minimal yaitu ada 8. Kemudian ada yang 20 bahkan lebih. Nah, disitulah letak kesabaran kita untuk melaksanakan sholat dengan rakaat yang banyak. Kemudian yang ketiga, mendapatkan tambahan pahala. Insya Allah jelas ya, semakin banyak rakaat yang kita lakukan, insya Allah semakin banyak pula pahala yang kita dapat. Nomor 4, melatih bersikap disiplin dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sholat tarawih yang jumlahnya banyak, itu kita juga dituntut untuk bertanggung jawab untuk selalu menjaga sholat tarawih. Bagaimana supaya kita ini selalu disiplin mengerjakan sholat tarawih setiap hari selama bulan Ramadan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi disitulah sikap melatih kita dalam berdisiplin dan tanggung jawab di kehidupan sehari-hari. Nomor 5, mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melaksanakan sholat tarawih dengan jumlah rakaat yang banyak, dengan susah payah, dan dengan waktu yang cukup lama juga, yaitu berapa hari anak-anak? 29 atau 30 hari. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan ampunannya kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Kita berdoa ya anak-anak, semoga puasa di tahun ini kita benar-benar mendapatkan pahala yang sangat banyak, sehingga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tergolong termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Baik anak-anak, selanjutnya adalah tugas atau latihan soal. Silakan setelah ini anak-anakku mengerjakan latihan soal ya, di buku tugas masing-masing. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan bisa dikumpulkan kepada wali kelas. Baik anak-anak, sekian dari Pak Guru. Apabila banyak kekurangan dan khilaf, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang kurang jelas atau yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung kepada Pak Guru. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Ramadan again, hey. And tonight iftar inside my crib. Marhaba, akhi, bring the sambusas in. We generous, you can bring a friend, hey. From my people.